Belakangan ini, menjalankan bisnis sendiri menjadi sebuah tren di berbagai kalangan, dari ibu-ibu, anak muda, hingga yang berusia dewasa, baik mereka yang lulusan universitas maupun yang hanya tamatan sekolah dasar. Salah satu bisnis yang bisa dijalankan sendiri adalah usaha telur ayam. Usaha ini terbilang cukup mudah untuk dikembangkan sehingga cocok bagi pemula. Selain tidak membutuhkan modal banyak, peluang keuntungan dari usaha telur ayam terbilang cukup lumayan karena permintaan yang selalu ada setiap harinya. Namun, tidak dapat dipungkiri, setiap jenis usaha pasti punya resiko kegagalan. Begitu juga dengan usaha jual telur ayam. Oleh karena itu, sebelum mulai menggelutinya, kita harus memahami bisnis telur ayam ini terlebih dahulu. Selain sebagai kebutuhan pangan keluarga, telur ayam sangat dibutuhkan dalam industri makanan. Telur ayam banyak dipergunakan untuk berbagai jenis olahan makanan hingga kue. Tidak heran jika usaha penjualan telur menjadi salah satu peluang bisnis yang menguntungkan. Jika dimanfaatkan dengan baik, akan berbuah manis. Tentu saja dengan ketekunan. Jika kamu tertarik untuk usaha jual telur ayam ini, berikut ini kita akan bahas tentang cara menjual telur ayam dengan modal sebanyak 375.000 saja. Dengan modal pertama sebesar 375.000, kamu bisa membeli telur sebanyak 1 peti. 1 peti telur biasanya isinya 15 kg dengan asumsi harga telur sekitar Rp25.000 per kilogram. Kemudian untuk menjualnya tidak harus bangun toko terlebih dahulu. Dari rumah saja pun sudah bisa. Untuk harga jual menyesuaikan dengan yang berlaku di daerah masing-masing. Kuncinya, kamu harus membeli ke agen telur, bukan ke peternak. Kenapa begitu? Karena kalau langsung beli ke peternak, harus beli sekalian banyak, tidak bisa beli hanya 1 peti. Tapi, jika usahamu semakin membesar, kamu sebaiknya membeli langsung ke peternaknya. Beberapa hal harus diperhatikan sebelum memutuskan menjadi agen penjual telur, yaitu yang ke-1, pilih jenis telur yang akan dijual. Sebagai langkah awal usaha, kamu bisa menentukan jenis telur yang akan dijual. Apakah akan menjual telur ayam kampung, ayam negeri, bebek, atau telur puyuh? Kita lihat berdasarkan kebutuhan atau minat pasar. Jika mempunyai modal kecil, sebaiknya pilih salah satu jenis telur saja terlebih dahulu. Mana yang paling banyak dibutuhkan dan dicari. Hal ini lebih efektif dan mengurangi resiko kebangkrutan akibat kerusakan telur yang sering kali terjadi. Yang kedua, carilah supplier yang terpercaya dan memberi harga murah. Pastikan kamu memilih supplier telur yang bisa menyediakan telur dengan harga murah, juga kualitas yang baik. Usahakan bekerja sama dengan supplier telur besar, karena supplier telur besar memiliki perputaran telur yang tinggi. Hal itu bisa membuat harga telur lebih rendah dan kualitas telur selalu segar. Ketika memilih supplier telur, perhatikan hal-hal berikut ini, yaitu supplier bertanggung jawab jika ada barang yang dibeli rusak. Supplier juga harus dekat dengan lokasi tempat kita berjualan agar biaya pengiriman telur murah, dan juga memiliki stok telur yang banyak agar selalu mendapatkan suplai stok telur. Yang ketiga, menyiapkan tempat usaha. Untuk memulai usaha, skala rumahan atau modal kecil bisa dimulai dari rumah. Kita bisa mulai dengan cara menawarkan kepada tetangga atau teman-teman di grup WA atau media sosial lain seperti di Facebook, Instagram, atau lingkungan terdekat. Tetapi jika sudah mulai berkembang, bisa memilih tempat usaha di luar, seperti di pinggir jalan yang ramai lalu lalang penduduk, atau lokasi usaha harus padat penduduk. Setidaknya di sekitar tempat usaha ada sekitar 400 rumah dalam radius 300 meter. Persaingan usaha tidak tinggi, setidaknya dalam radius 400 meter tidak ada usaha agen telur yang lain. Lokasi usaha juga mudah dijangkau oleh warga sekitar, seperti di pinggir jalan yang ramai atau dekat pasar yang ramai. Di dekat lokasi usaha terdapat juga warung makan atau produsen kue. Kepadatan penduduk di sekitar lokasi usaha juga menentukan penjualan telur. Semakin padat sebuah lokasi, maka permintaan telur juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika sebuah lokasi memiliki sedikit penduduk, permintaan telur juga akan sedikit. Yang keempat, menentukan sistem penjualan telur.
Sistem penjualan telur tidak boleh diabaikan. Apakah kita akan mau menjual sistem ecer, sistem partai, atau dengan cara dipasok terlebih dahulu dan uangnya kemudian? Kita juga bisa memilih untuk sistem penjualan secara online ataupun offline. Yang kelima, menentukan harga telur yang akan dijual. Usahakan harga jual telur nantinya tidak akan membuat rugi dan tidak terlalu mahal juga. Sebagai usaha yang baru dirintis, kamu bisa memberikan harga lebih terjangkau untuk menarik minat konsumen, selama masih bisa memberikan keuntungan. Yang keenam, strategi pemasaran yang tepat. Hal ini harus benar-benar diperhatikan, apalagi jika kamu masih benar-benar baru di bidang ini. Kiat memasarkan telur ayam bisa diterapkan sebagai pemula adalah: yang pertama, sistem jemput bola. Apabila kamu baru memulai usaha jual telur ayam, kamu tidak bisa menunggu saja. Kamu harus menjemput bola atau aktif melakukan penawaran. Cara seperti ini memang melelahkan, namun sangat penting mengingat saingan tidak sedikit dan usaha juga baru memulai. Coba bayangkan, bagaimana telur-telur yang dijual bisa cepat laku jika kita hanya menunggu. Untuk skala kecil, dengan modal telur satu peti, kamu bisa mulai menawarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari kompetitor dan free ongkir asal jarak tempuh dekat dengan rumah atau lokasi dagang. Bisa juga menawarkan untuk memasok ke warung-warung makan ataupun warung kelontong. Yang kedua, menawarkannya di grup pertemanan ataupun di grup lingkungan. Grup WA ini bisa menjadi ladang keuntungan sebab kita bisa menawarkan kepada anggota grup secara langsung. Kita juga bisa menawarkannya di grup jual beli lokal di Facebook. Semakin cepat telur yang kita jual habis, semakin cepat pula modal berputar dengan catatan penjualan semua cash tidak diutang. Nah, setelah telur habis, kita bisa beli lagi dan modal diputar lebih banyak lagi. Begitu seterusnya. Jangan lupa kita harus tekun dan memperhitungkan untung dan ruginya. Terutama kita juga harus mempertimbangkan untuk biaya ongkos atau jika ada telur yang pecah atau rusak saat kita menjual telur. Karena itu akan mempengaruhi dan mengurangi keuntungan yang akan kita dapat.